Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali kita mempelajari geografi pada hari ini, geografi kelas 11, yaitu mengenai karakteristik wilayah Indonesia. Semoga kalian tetap semangat dan mengikuti pembelajaran hari ini. Di depan saya sudah tulis judul kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai karakteristik wilayah Indonesia. Apa-apa saja yang kita pelajari, ada dua bagian, yaitu yang pertama, wilayah Indonesia itu kita lihat dari daratan dan juga perairan. Seperti kita ketahui di bab ini, kita sudah mempelajari bahwa negara Indonesia itu kalau dilihat dari geografis, Indonesia itu berada di kepulauan dan dikelilingi oleh lautan lebih luas dibandingkan dengan daratan. Nah, itulah makanya Indonesia kita ini uh, bisa menjadi pusat maritim dunia. Dilihat dari segi geografis atau segi fisik yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Oke, mari kita pelajari karakteristik daratan terlebih dahulu. Karakteristik daratan itu dibagi menjadi 4, ya. Kalau kita berbicara tentang daratan, berarti apa-apa saja yang termasuk daratan yang biasa kita lihat. Yang pertama adalah pegunungan, lalu yang kedua dataran tinggi, lalu yang ketiga dataran rendah, lalu lembah. Keempat hal ini akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan itu adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian di atas 800 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi ketika kamu melihat uh, sebuah dataran tinggi yang sudah lebih dari 800 meter di atas permukaan laut, berarti itu bisa dikategorikan adalah gunung. Sementara pegunungan itu adalah kumpulan dari beberapa gunung yang memiliki deretan, itu dinamakan adalah pegunungan. Nah, kita lihat bahwa negara Indonesia ini kaya dengan gunung, baik gunung aktif ataupun gunung uh, yang dikatakan non aktif. Atau sering dikatakan bahwa pegunungan di Indonesia itu dilalui oleh dua jalur, pegunungan sirkum Mediterania dan juga pegunungan sirkum Pasifik. Bedanya apa? Kalau dia pegunungan sirkum Pasifik, berarti itu dimulai dari pegunungan Andes, setelah itu Sierra Madre, itu pasti sudah tahu. Lalu Rocky, lalu sampai ke Jepang, Filipina, lalu masuk ke Sulawesi, Papua, Selandia Baru, dan nanti akhirnya ada di Antartika. Nah, berarti Indonesia ini dilewati oleh dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik tadi ada di gunung yang ada di wilayah Sulawesi dan juga Papua. Bagaimana dengan Sirkum Mediterania? Kalau Sirkum Mediterania itu dimulai dari Spanyol sampai nanti di Indonesia Timur. Makanya gunung yang ada di Indonesia Timur itu termasuk pegunungan Sirkum Mediterania. Misalnya adalah Gunung Tambora, Gunung Kalimutu, Gunung Rinjani, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara karakteristik pegunungan, tentu kamu sudah tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali gunung, ya, dan banyak komunitas-komunitas pencinta alam yang sering mendaki gitu. Misalnya, kalau saya tanya gunung tertinggi di Indonesia itu apa? Tentu kamu sudah bisa menjawab, yaitu Puncak Jaya di Papua. Puncak Jaya di Papua, makanya puncaknya itu sering tertutup oleh es, ya, salju. Nah, lalu Gunung Jaya ya, sekitar berapa tingginya? Sekitar 4.000 ya, 4.800 meter di atas permukaan laut. Lalu ada Gunung Kerinci di Jambi, Gunung Rinjani, dan lain sebagainya. Oke, nanti kamu bisa cek gunung Indonesia itu memiliki banyak sekali. Nah, lalu yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi dan pegunungan tentu berbeda. Kalau tadi pegunungan di atas 800, dataran tinggi itu merupakan suatu ketinggian permukaan bumi sekitar 700 meter di atas permukaan bumi. Ya, jadi kamu harus bisa membedakan dataran tinggi dan juga membedakan apa itu pegunungan atau apa itu dataran tinggi. Nah, lalu yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah ini tentu ada banyak sekali di Indonesia dan biasanya digunakan sebagai tempat bermukim, pemukiman ataupun bercocok tanam. Ya, dataran rendah itu sekitar 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Lalu ada lembah. Lembah itu merupakan bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan, merupakan hasil dari geologis.
Lembah-lembah di Indonesia itu tentu juga banyak. Ada lembah apa misalnya? Ada lembah Baliem, Papua. Terus ada lembah Sianok, itu ada di Sumatera Barat. Jadi karakteristik wilayah daratan di Indonesia itu ternyata kalau kita kaji ataupun kalau kamu baca atau melihat gambar atau langsung datang ke tempat-tempat apa misalnya di wilayah-wilayah Indonesia yang ada gunung, tentu kamu akan menemukan oh di Indonesia itu ada banyak pegunungan, dataran tinggi Dieng misalnya, terus dataran rendah dan juga lembah. Nah itu karakteristik Indonesia. Makanya tidak heran bahwa Indonesia itu termasuk negara yang besar yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Tentu di 17.000 pulau itu tidak berpenghuni semua, tapi yang masih dihuni hanya sekitar 9.000 lebih berpenghuni. Selebihnya ya karakteristiknya kalau kita lihat morfologinya tentu pegunungan itu masih banyak, bukit-bukit, lembah, dataran tinggi dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua setelah setelah karakteristik daratan, mari kita lihat karakteristik perairan. Kalau berbicara tentang karakteristik perairan, tentu kamu akan mengingat, perairan Indonesia ini di awal kita sudah pelajari bahwa lebih luas perairan dibanding dengan daratan. Makanya kita bisa menjadi pusat maritim dunia karena kita sudah memiliki potensinya sebenarnya. Sudah dikaruniai Tuhan bahwa lautan Indonesia itu luas, perairannya itu sangat luas sekali. Nah, di karakteristik perairan Indonesia bisa kita lihat laut, selat, teluk, dan danau. Nah, tentu laut kamu sudah tahu bahwa Indonesia itu memang kaya kan hasil lautnya, sumber daya yang terdapat di dalamnya bisa juga dijadikan sebagai tempat wisata tentunya. Lalu selat. Selat itu merupakan bagian dari laut. Ya, setiap pulau dipisahkan oleh selat. Setiap pulau dipisahkan oleh selat. Dan selat itu merupakan laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Ya, saya ulang, selat itu merupakan laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Berarti ada dua pulau itu dipisahkan oleh yang namanya selat. Oke, lalu yang ketiga adalah teluk. Teluk itu adalah perairan yang menjorok ke daratan. Perairan yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya di Indonesia itu bisa juga dijadikan wisata ya, misalnya teluk Labuan Bajo. Labuan Bajo itu merupakan teluk yang dijadikan orang-orang sebagai tempat wisata. Atau Teluk Jakarta. Teluk Jakarta itu ya biasanya tempat berlabuhnya kapal-kapal. Tuh, jadi memang teluk itu bisa dimanfaatkan bisa sebagai tempat wisata atau sebagai fungsi yang lain. Oke, lalu danau. Ya, danau tentu di Indonesia itu banyak sekali danau. Danau Toba misalnya yang sangat terkenal. Ya, yang merupakan hasil dari geologis, bukan hasil dari erupsi Gunung Toba pada waktu itu. Nah, selain Danau Toba ada banyak lagi danau-danau yang lain, misalnya danau tektonik atau danau vulkanik atau danau tektovulkanik seperti Danau Toba. Nah, hal-hal seperti itu yang tadi sudah kita bicarakan itu semua ada di Indonesia. Apakah yang kita pelajari itu menjadi salah satu poin penting supaya Indonesia ini bisa menjadi poros maritim? Tentu saja, ya, laut ya, kemaritiman berhubungan dengan laut. Nah, selain itu apa? Selain itu tentu sumber daya manusia untuk mengelola laut itu seperti apa? Gitu. Jadi kita sudah dikaruniai Tuhan begitu banyak, begitu luar biasanya fisik Indonesia yang begitu menarik, yang begitu banyak diberkati Tuhan, mulai dari pegunungan secara fisik, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga laut yang luar biasa. Tentu itu akan membuat Indonesia itu menjadi poros maritim dunia. Tinggal bagaimana kita memberdayakan itu semua. Tinggal kita sebagai manusia, kamu sebagai penerus bangsa bisa memberdayakan itu supaya benar-benar bermanfaat, supaya benar-benar diperdayakan untuk kepentingan generasi mendatang, ya. Jadi saya harap setelah kalian mempelajari ini ada poin penting yang harus kita pahami. Ada hal-hal yang harus kita pelajari dan tentu harus kita jalankan. Bahwa negara kita, negara kepulauan dan begitu banyak hal-hal yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita, tentu dengan hal itu kita harus bisa memberdayakannya dengan sebaik mungkin tanpa harus merusak. Seperti itu. Jadi saya harap dengan pembelajaran kamu sudah tahu bagaimana karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia.
saya harap kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada menjadi lebih baik. Itu saja dari saya. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang lain. Ya, saya harap kalian selalu semangat di rumah, jangan lupa belajar dan tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini, Tuhan memberkati. Selamat siang.